Kita ke villa itu bareng mobil gua aja. Oh, nggak usah, terima kasih. Kebetulan mobil saya parkir di depan, nggak jauh dari sini. Dan ini juga buat kenyamanan pacar saya. Ya udah. Gue sih cuma nawarin aja sebagai tuan rumah yang baik dan beradab. Kalau gitu, gue ikutin kalian aja ke villa itu. Yuk. Em, Mas, ini kita beneran nggak apa-apa tiba-tiba ke villa lagi malam-malam kayak gini. Aku cuma takut nanti Syifa jadi nyariin Mas Julian. Tenang aja lah. Nanti saya akan telepon Mbak Tanti. Saya juga sebenarnya nggak tega sih ninggalin Syifa sendirian. Dia pasti kesepian. Tapi ya mau gimana lagi lah. Hal ini juga kan penting. Kita harus cari tahu siapa penyebab kecelakaannya Syifa. Ya kan? Iya. Tapi aku tetap yakin kalau Hasbi sama temennya tuh bohong, Mas. Nggak tahu kenapa aku lebih feeling dan lebih percaya sama OB itu. Ya, aku percaya sama kamu dan intuisi kamu lah. Selalu. Tapi biar kita nggak menduga-duga, lebih baik kita cari tahu kebenarannya seperti apa. Kita cari sama-sama ya. Iya, Mas. By the way, bisa aja loh ngeles kalau lo pernah ke villa itu gara-gara putus cinta. Yang bilang gue bohong siapa? Itu emang beneran gue lagi healing habis putus cinta 2 tahun lalu. Kok bisa kebetulan banget? Ya emang udah ditakdirin begitu kali, Bi. Walaupun kadang kita bisa atur takdir itu sendiri. Bos, saya nemu ini di kantong baju orang yang kita bak pingsan tadi. Ya, Bos. Ini CCTV dari villa itu. Sebenarnya rekaman ini cuma nunjukin kalau Meisha yang pasang petasan di sana. Tapi kalau mereka bisa nemuin rekaman ini di rumah ini, mereka bakal curiga terus ke gue, ke Hasbi. Ini gue bawa dulu. Kayaknya gue mau bongkar-bongkar video lama gue. Nanti lo masukin lagi ke saku orang tadi. Bikin seakan-akan ini gak pernah lo sentuh sama sekali. Baik, Bos. Ya udah, saya permisi dulu. Lo nih, soal-soal selalu marahin gue, ngelarang gue untuk berbuat jahat. Lo sendiri apa sekarang? Kurang licik apa lo? Ya beda dong, Bi. Ini kan gue lakuin supaya nyampuin kejahatan lo. Lagian lo ngapain juga sih nyimpan rekaman CCTV itu di kamar lo? Ya mana gue tahu ada tukang servisasi yang nyelundup ke sana. Ada aja lo, Bi. Berarti anak buah lo pada bego dong ya? Bisa lo tipu kayak gitu. Tapi udahlah, kita ikutin aja permainan mereka. Terserah mereka mau ke villa itu, kita turutin aja. Dan gue yakin tangan gue sekarang udah bersih. OB juga udah kita beresin. Mereka pasti akan nyalain Meisha sekarang. Neng Cipa, minum obat dulu. Ya. Gak mau, Syifa gak mau minum obat selama papa belum pulang. Neng Cipa gimana sih? Oma kan tadi ada urusan kerja mendadak. Nah kalau papa sama tante Lala itu ada urusan penting di puncak. Jadi gak usah nungguin aja minum obat biar cepet yuk. Ya udah, Syifa tunggu sampai papa pulang baru Syifa minum obat ya. Kok nungguin papanya pulang sih? Nah kalau nungguin papa pulang mah keburu kemalaman, Neng. Mendingan Neng Cipa nih minum obat dulu nih. Abis itu Neng Cipa tidur. Nah mana tahu nanti pas bangun papa udah pulang, ya kan? Jadi semuanya sibuk ya. Kalau tante Eliza sibuk nggak, Mbak?
Ya, kalau Tante Elisa, Mbak Tanti nggak tahu sibuk apa enggaknya. Lagi juga Mbak Tanti nggak punya nomor teleponnya Bu Elisa. Oh iya, Syifa punya nomornya, Mbak. Nomor teleponnya? Iya, sebelum Syifa keluar dari rumah sakit, Syifa dikasih nomor teleponnya. Oh gitu. Nomor teleponnya ada di buku not Syifa yang warna-warni, Mbak. Oh, Tolong ambilin buku not Syifa ya, Mbak. Nanti kita telepon Tante Eliza sama-sama. oh tapi gimana ya? Boleh ya, Mbak? Please. Aduh, sebetulnya Neng Cipa juga kasihan. Pasti dia kesepian. Lagian Bu Elisa itu kan juga mama kandungnya Syifa. Nggak mungkin kan dia macem-macem sama Syifa? Ya udah deh. Mbak ambil dulu deh ya. Mbak. Sekarang Rumah Makis Ekstra 20%. Isi lebih banyak, lebih kenyang. Rumah Makis Ekstra 20%. Yuk beli sekarang. Stop. Ada apa nih? Keluarkan teman kami, Pak Julian dan Chef Lala. Kami nggak akan tinggal diam kalau mereka sampai kenapa-napa. Nih, gue videoin biar viral kalian. Nih. Ini bukan gertakan kosong ya. Kami siap meluluh lantahkan tempat ini. Setuju? Setuju. Mocing dari mana? Nah, ini mah selalu ada di mobil kan buat bersih-bersih. Oh. Masnya yang waktu itu ya? Ngapain masnya di sini? Ya, tolong keluarin teman saya. Satu, tinggi sekali, kayak botol sirup. Satu lagi, pendek banget, tapi imut, kayak botol yogurt. Oh, tamunya Pak Hasbi yang tadi ya? Tadi mereka udah pada pergi ke villa yang ada di puncak. Mereka udah beneran nggak ada di sini. Iya. Apa lihat-lihat? Ngapain lihat ah? Kamu udah cabut yuk. Yuk. Ya. Geser. Misi. Hati-hati ya. Makasih, Mas. Sebenarnya aku tuh masih nggak enak sama OB-nya. Maksudnya, aku udah janji sama dia untuk nggak bawa-bawa dia dalam masalah ini, Mas. Khawatir nanti dia dikeluarin dari pekerjaannya di sini. Ya, sayang, Pola. Tapi itu bukan jadi masalah. Rencananya kalau misalkan ada apa-apa sama OB-nya, saya bisa tarik dia ke perusahaan saya dengan gaji dan posisi yang sesuai. Jadi kamu tenang aja ya.
Guys, gimana kalau malam ini kita nginep di sini aja, seru-seruan, kita happy-happy bareng lah. Mana? Nggak usah. Saya nggak suka buang-buang waktu soalnya. Lebih baik sekarang kita masuk ke dalam dan kita beresin secepatnya. Gimana? Guys, gimana kalau malam ini kita nginep di sini aja, seru-seruan, kita happy-happy bareng lah. Mana? Nggak usah. Saya nggak suka buang-buang waktu soalnya. Lebih baik sekarang kita masuk ke dalam dan kita beresin secepatnya. Gimana? Yaudah yuk, masuk. Mbak yang kemarin kan? Iya, Mas, saya minta maaf ya, udah ganggu waktu kerjanya, apalagi malam-malam seperti ini. Saya kan udah bilang, Mbak, kemarin. Saya gak bisa bantu apa-apa lagi. Pak, saya butuh sekali bantuannya Bapak. Insya Allah kalau misalkan Bapak bisa bantu kami, saya bisa kasih kompensasi yang sepadan. Gimana? Saya cuman mau memastikan satu hal. Kalau yang waktu itu Mas lihat, yang meminta untuk menghapus rekaman CCTV itu, apa betul dia orangnya? Halo Mas, gimana kabarnya? Salam kenal. Widih, lagi mau les gelas ya? Saya Mas. Kenapa dia? Iya, aneh banget. Mas! Pak, sebentar Pak. Pak, Pasin saya, Mas. Bapak kalau nggak ngerasa bersalah, Bapak kenapa harus lari kayak gini? Iya, kalau kamu nggak salah, harusnya nggak usah lari. Nih, kita semua jadi lari nih. Malam-malam keringetan. Gimana sih lu? Mas tenang aja ya. Saya sama Mas Julian pasti akan ngelindungin kamu. Kamu nggak usah takut. Sekarang saya cuma butuh Mas bilang apapun yang Mas sampaikan ke saya. Biar semuanya juga pada tahu. Ya. Saya gak bisa. Maksud kamu? Sebenarnya kemarin saya bohong. Bohong? Saya nggak benar-benar dengar kalau Mas ini minta CCTV-nya dihapus.
sekarang gue inget sama lo. Saya sengaja fitnah Mas ini karena saya kesel. Waktu Mas ini liburan ke villa ini, saya pernah dimarahin sama dia. Makanya saya dendam, saya mau jelekin nama dia. Omelin orang sampai segitunya? Apa dendam dia sama lu? Dia kan cuma kerja. Dia kerja dengan halal. Ya gimana bro, hilaf. Tunggu. Jadi maksud kamu nggak ada yang menghapus CCTV itu? Gak ada Mbak, saya yang salah. Bentar. Kok saya ngerasa ada yang aneh ya?